Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap jangan lupa untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan pada saat pandemi ini. Nah, pertemuan kali ini kita masih tetap pembelajarannya secara daring dan teman-teman semua juga harus tetap semangat. Nah, sebelumnya, seperti biasa kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelumnya juga jangan lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu di Google Classroom yang telah disediakan. Adakah yang masih mengingat materi sebelumnya kita membahas mengenai apa? Ya, betul. Kita membahas mengenai bakteri. Lebih tepatnya kita membahas mengenai definisi bakteri, kemudian ciri-ciri bakteri, kemudian klasifikasi bakteri, dan juga struktur bakteri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tuntas semua tentang bakteri. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Adakah bakteri di dalam kolam air panas? Kemudian bagaimana jika di lautan? Adakah bakteri? Dan apakah bakteri itu dapat hidup pada air yang kadar garamnya itu tinggi? Nah, mari kita jawab bersama-sama pada pertemuan kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik itu harus mampu mengklasifikasikan bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif melalui studi literatur dengan tepat. Kemudian peserta didik itu harus mampu menjelaskan cara hidup bakteri melalui studi literatur dengan tepat. Kemudian peserta didik itu harus mampu menjelaskan proses reproduksi bakteri melalui studi literatur dengan tepat. Kemudian peserta didik itu harus mampu menjelaskan bagaimana peranan bakteri dalam kehidupan melalui studi literatur dengan tepat. Baik, langsung saja. Bagaimana sih perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif? Nah, bisa dilihat di sini bahwa bakteri gram positif itu mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidolikanya itu yang tebal dan akan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Nah, sedangkan yang bakteri gram negatif itu mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidolikanya itu tipis dan akan berwarna merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Nah, adapun contoh dari bakteri gram positif ini yaitu Neisseria gonorrhoeae dan juga Treponema pallidum serta Vibrio cholera. Nah, sedangkan pada bakteri gram negatif itu contohnya Escherichia coli, Streptococcus mutans, dan Staphylococcus aureus. Baik, yang selanjutnya bagaimana sih cara hidup bakteri? Nah, agar tetap bertahan hidup dan juga dapat berkembang biak, bakteri itu memerlukan makanan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cara hidup berdasarkan memperoleh makanannya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada autotrof dan yang kedua itu ada heterotrof. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama dulu yaitu autotrof. Autotrof itu dibagi menjadi dua, yaitu bakteri fotoautotrof dan juga yang kedua ada bakteri chemoautotrof. Nah, bakteri autotrof ini merupakan bakteri yang membuat makanannya itu sendiri dengan menggunakan energi yang berasal dari sinar matahari. Nah, atau melalui proses fotosintesis. Nah, bakteri fotoautotrof ini memiliki beberapa pigmen fotosintesis. Nah, diantaranya ada pigmen hijau atau disebut dengan bakterioklorofil atau bakterioviridin. Kemudian ada pigmen ungu atau disebut juga dengan bakteriorhodopsin. Dan juga ada pigmen kuning atau karoten dan juga terdapat pigmen merah atau bakteriopurpurin. Nah, sedangkan bakteri chemoautotrof itu bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi kimia.
Energi kimia ini berasal dari reaksi oksidasi senyawa organik, misalnya amonia, kemudian nitrit, kemudian belerang. Nah, yang selanjutnya itu ada bakteri kemoautotrof. Bakteri ini membuat makanannya sendiri dibantu dengan menggunakan energi kimia. Energi kimia ini berasal dari reaksi oksidasi senyawa organik. Misalnya itu amonia, kemudian belerang, kemudian nitrit, dan juga bakteri yang mengoksidasi amonia atau nitrosomonas, nitrococcus, dan nitrit disebut dengan bakteri nitrifikasi. Nah, ada lagi satu golongan bakteri denitrifikasi, ialah bakteri yang mereduksi senyawa nitrat menjadi nitrit dan nitrit menjadi amonia. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada bakteri heterotrof yang merupakan bakteri yang mendapatkan makanannya itu berupa senyawa organik dari organisme lainnya. Nah, bakteri itu dapat hidup secara saproba, kemudian parasit, dan juga simbiosis mutualisme. Yang pertama itu secara bakteri saproba atau pengurai, yang merupakan bakteri yang memperoleh makanannya itu dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati atau bahan organik yang lainnya. Nah, bakteri saproba ini merupakan organisme pengurai atau dekomposer bangkai, tumbuhan yang sudah mati, dan juga sampah. Kemudian yang kedua itu bakteri parasit yang merupakan bakteri yang mendapatkan makanannya itu dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya. Bakteri parasit ini pada umumnya itu bersifat patogen atau menimbulkan penyakit bagi tubuh inang. Nah, beberapa bakteri patogen itu bersifat oportunis, yang artinya bakteri tersebut itu hidup di dalam tubuh inang dan dapat menyebabkan dan juga dapat menyebabkan penyakit ketika sistem pertumbuhan tubuh inangnya itu melemah akibat berbagai faktor. Kemudian Kemudian yang terakhir itu bakteri yang bersimbiosis mutualisme, yaitu bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain, eh, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme dengan pasangan simbiosisnya. Kemudian yang terakhir itu ada bakteri simbiosis mutualisme, yaitu bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu agar dapat menghasilkan energi, bakteri itu akan merombak makanannya itu melalui proses respirasi secara aerobik dan juga anaerobik. Nah, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, maka bakteri itu dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen. Nah, jika tidak ada oksigen, maka bakteri ini akan mati. Dan yang kedua itu ada bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang hidup baik dengan ada ataupun tidak ada oksigen. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bakteri anaerob obligat. Nah, bakteri ini tidak membutuhkan oksigen. Jika ada oksigen, maka bakteri ini akan mati. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih cara reproduksi pada bakteri? Nah, jadi cara reproduksi pada bakteri itu ada 2 cara. Yang pertama itu seksual dan juga yang kedua itu ada aseksual. Yang pertama itu ada seksual, yakni dengan cara melakukan pertukaran materi genetik yang dimiliki olehnya yang disebut dengan rekombinasi genetik atau secara umumnya itu lebih dikenal dengan rekombinasi DNA. Nah, rekombinasi DNA ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu transformasi, transduksi, dan juga konjugasi. Nah, yang pertama itu ada transformasi yang merupakan proses pemindahan materi genetik atau DNA ke dalam sel bakteri secara langsung. Nah, transformasi ini hanya bisa dilakukan oleh bakteri-bakteri tertentu saja. Misalnya itu seperti Rhizobium.
Nah, kemudian yang kedua itu ada transduksi, yang merupakan proses pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain dengan perantara yaitu bakteriofag. Perlu diingat bahwa bakteriofag ini merupakan virus yang menginfeksi bakteri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada konjugasi, yang merupakan proses perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Nah, jadi bisa dibedakan antara ketiganya, yaitu bisa dilihat di sini bahwa transformasi itu perpindahan DNA-nya itu secara langsung, kemudian transduksi itu perpindahan DNA-nya itu melalui perantara yaitu bakteriofag. Kemudian yang ketiga konjugasi, DNA itu akan berpindah jika ada kontak langsung antara dua bakteri. Nah, yang selanjutnya, cara reproduksi pada umumnya bakteri itu dilakukan dengan cara aseksual atau vegetatif atau juga bisa disebut dengan tidak melalui proses kawin. Nah, bakteri itu melakukan reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, di mana sel bakteri itu akan melakukan proses pembelahan dan akan membelah menjadi dua sel yang memiliki ukuran bahkan juga memiliki kesamaan. Jika disimak kembali, maka pada proses pembelahan itu akan terjadi sebuah dinding yang melintas dan juga akan memisahkan kromosom di kedua sel anak tersebut. Apabila kedua sel tersebut itu sudah terpisah, maka sel anak itu akan bertumbuh setiap waktu, yaitu antara 20 sampai 30 menit sehingga dapat mengalami proses pembelahan yang biner dan akan memberikan hasil bakteri yang baru. Nah, yang terakhir, bagaimana sih peran bakteri dalam kehidupan? Nah, peran bakteri dalam kehidupan itu terdapat peran yang menguntungkan dan juga peran yang merugikan. Di sini terdapat peran bakteri yang menguntungkan. Salah satunya itu ada Escherichia coli, yaitu membantu pencernaan makanan yang fungsinya itu membusukkan makanan di usus besar. Kemudian yang lainnya juga ada Lactobacillus bulgaricus, yaitu dalam membuat jenis makanan ataupun minuman. Fungsinya itu pada membuat yogurt dari bahan susu. Nah, bisa dilihat ya yang lainnya di dalam PPT. Kemudian adapun peran bakteri yang merugikan. Nah, salah satu contohnya itu ada Clostridium botulinum, yaitu tempat hidupnya itu di tanah, feses hewan, makanan kaleng. Nah, kerugian yang ditimbulkannya itu akan menyebabkan keracunan makanan. Kemudian contoh lainnya itu ada Troponema pallidum, yaitu tempat hidupnya itu pada manusia. Kerugian yang ditimbulkannya itu menyebabkan penyakit kelamin, sifilis, dan juga ada sebagainya di sini, bisa dilihat di slide PPT-nya ya. Nah, mungkin sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai bakteri. Telah disampaikan semuanya mulai dari definisi, kemudian ciri-ciri, kemudian struktur, kemudian cara hidup, reproduksi, hingga ke peran bakteri dalam kehidupan. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan jangan lupa diingat terus materi bakterinya, jangan dilupakan. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang telah dikirimkan di Google Classroom dan dikumpulkan ke ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun tidak mengerti ataupun belum paham, maka bisa didiskusikan melalui WhatsApp group. Mungkin sekian dari ibu. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.